Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Istinur, NPM 18111000280. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berada di dalam buku ini tentang pengembangan bahan presentasi. Baiklah, materi pertama itu tentang makna kegiatan presentasi. Perkembangan teknologi yang berkembang sekarang ini sudah sering banyak digunakan oleh guru-guru dalam merancang suatu bahan ajar secara efektif, efisien, dan menarik. Saat ini perkembangan teknologi yang berkembang sudah ke arah digital dan digunakan dengan cara memproduksi bahan ajar untuk memfasilitasi siswa dalam belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran dan kompetensi tertentu. Salah satu contoh sederhana penggunaan teknologi digital seperti perangkat lunak atau Microsoft Office PowerPoint yang digunakan sebagai menyampaikan informasi atau pesan dan menayangkan informasi dan pengetahuannya itu ke dalam suatu animasi berupa animasi dan video. Kemudian ada juga salah satu contoh pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran. Salah satunya itu seperti pemanfaatan program multimedia. Nah, dalam hal ini dapat diketahui bahwa presentasi dapat dimaknai sebagai suatu sarana yang dilakukan oleh narasumber, guru, instruktur yang menayangkan suatu informasi dan pengetahuan. Kemudian materi kedua itu ada karakteristik presentasi. Karakteristik presentasi merupakan salah satu ragam dalam metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan untuk menyampaikan suatu informasi dan pengetahuan yang dilakukan oleh narasumber kepada siswa atau audiens. Aktivitas presentasi yang dilakukannya itu melalui komunikasi satu arah atau one-way communication. Kemudian yang ketiga ada indikator presentasi yang sukses. Menurut Ken Roth and Davidson tahun 2004 mengemukakan bahwa presentasi yang sukses memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, mempunyai tujuan yang jelas. Kedua, mempunyai struktur yang sistematik. Ketiga, mampu mempertahankan perhatian siswa. Yang keempat, mampu menayangkan isi atau materi yang meyakinkan. Kelima, menggunakan alat bantu visual yang sesuai. Kemudian ada isi atau materi presentasi. Suatu informasi dan pengetahuan yang dilakukan dalam kegiatan presentasi dapat dirancang sekreatif mungkin untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk membuat bahan presentasi agar lebih menarik dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Dalam hal ini seperti penggunaan teks, animasi, gambar, video yang diintegrasikannya ke dalam suatu informasi dan pengetahuan. Jadi ketika disampaikannya suatu informasi tersebut lebih jelas dan menarik. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya ingat siswa ketika sedang presentasi atau ketika sedang melakukan presentasi. Kemudian, presenter juga merancang bahan presentasi tersebut dengan menggabungkan suatu gagasan, prinsip, prosedur, nilai-nilai yang digabungkannya ke dalam suatu unsur teks, audio, gambar, animasi, dan video. Nah, dalam hal ini juga banyak cara yang digunakan dalam memanfaatkan media presentasi tersebut sebagai sarana atau media secara efektif dan efisien. Kemudian ada langkah-langkah melakukan kegiatan presentasi secara efektif dan efisien. Langkah yang pertama yaitu menentukan karakteristik siswa. Langkah kedua, menentukan tujuan yang akan dipresentasikan. Ketiga, menentukan materi atau bahan yang akan dipresentasikan. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan presentasi. Kelima, melibatkan peserta atau siswa. Yang keenam itu melakukan kegiatan presentasi. Nah, itu tadi materi yang saya sampaikan tentang pengembangan bahan presentasi. Mohon maaf apabila terhadap kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.